Sesuka apapun kamu sama pekerjaanmu, pasti ada kalanya semua berjalan kacau. Tenggat waktu terlewat, rekan kerja nyebelin, atau semua terasa membosankan. Nah, aku mau ngasih tahu kalau ada yang jauh lebih buruk daripada itu semua. Dan aku punya buktinya. Mari kita lihat beberapa pekerjaan terburuk sepanjang sejarah. Pada zaman Henry ke-7, ada beberapa orang yang tugasnya adalah menemani raja ke kamar mandi. Mereka juga harus melihat apapun yang terjadi di sana dan memastikan bokong raja itu bersih setelah menjalani tugasnya. Padahal itu bukan hukuman. Orang-orang bahkan berlomba untuk pekerjaan ini. Kenapa? Karena mereka bisa mendekati raja pada saat kewaspadaannya turun. Artinya, mereka bisa membahas berbagai topik dan bahkan memengaruhi keputusan tertentu. Lanjut ke pekerjaan membosankan. Menjadi nomenklator di masa lalu mungkin adalah pekerjaan yang paling membosankan. Pekerjaan ini sama sekali tidak berbahaya, tapi super membosankan. Yang dilakukan orang-orang ini di masa Eropa kuno setara dengan buku telepon manusia. Mereka membututi atasan mereka di berbagai pesta dan harus mengingat semua yang mereka lakukan, siapa yang mereka temui, dan apa yang mereka bicarakan. Pekerjaan pun kawalah pun sangat membosankan. Bisa dibilang orang-orang ini cuma kipas manusia. Dahulu, saat kipas langit-langit atau AC belum ditemukan, pun kawalah menghabiskan sepanjang hari berdiri di satu tempat menjadi kipas angin. Kalau pernah nonton video DIY, kamu pasti berpikir, wah, bikin sabun itu gampang dan satisfying banget. Soalnya bersih dan aromanya wangi. Tapi dulu tidak begitu. Dahulu, menjadi pembuat sabun sama dengan bekerja sebagai ahli kimia industri. Saat itu, sabun dibuat dengan bahan-bahan seperti larutan alkali, abu, dan lemak hewani. Semua ini dicampur bersama sampai semua bahannya menjadi padat. Seperti yang bisa kamu bayangkan, sabun seperti ini jelas tidak beraroma lavender atau chamomile. Apalagi bahan kimia keras tersebut berpotensi menimbulkan efek negatif bagi si pembuat sabun. Kalau kamu pernah bertanya dari mana istilah nitpicking dalam bahasa Inggris berasal, dahulu ini adalah sebuah pekerjaan. Pada masa-masa tertentu dalam sejarah, wig sangat populer, tapi masalah kutu juga lumayan umum. Apa yang dilakukan para nitpicker? Pasti kamu udah bisa nebak. Mereka memakai minyak lavender dan sisir untuk menyingkirkan makhluk menyebalkan itu dari wig. Aku kurang suka naik treadmill. Tapi di era Inggris Victoria, ada orang yang harus menggunakan alat ini sepanjang hari. Mereka disebut treadmiller. Mereka naik ke treadmill dan memakai kekuatan kaki untuk menggiling jagung berjam-jam tanpa istirahat. Pemetik oakum juga pekerjaan paling membosankan dan melelahkan dalam sejarah. Mereka mengurai tali untuk mencari jenis serat tertentu. Oakum adalah serat dari laut yang sangat diminati karena bisa melindungi kayu dari air. Masalahnya, kamu hanya bisa mendapatkan dari salah satu dari dua sumber ini, yaitu tanaman itu sendiri atau dari tali tua yang mengandung serat khusus ini. Itulah sebabnya beberapa pelaut di kapal ditugaskan untuk mengurai berkilo-kilometer tali kasar dan tebal ini menggunakan tangan mereka untuk mencari serat oakum. Aku bertanya-tanya bagaimana orang bisa bangun pagi ketika jam alarm atau ponsel belum ditemukan. Tapi ternyata pada abad ke-19 di Inggris dan Irlandia, orang-orang menemukan solusi yang lumayan kreatif, yaitu knocker-upper. Pada dasarnya ini adalah jam alarm versi manusia. Awalnya mereka cuma mengetuk pintu orang-orang yang mempekerjakan mereka. Tapi tak lama mereka sadar cara itu tidak efisien. Lebih parahnya lagi, mereka sering membangunkan tetangga yang tidak ingin bangun dan mereka selalu mengeluh tentang suara berisik. Jadi apa solusinya? Tongkat panjang dengan kenop di ujungnya. Karena sebagian besar pekerja sering tinggal di lantai 1, knocker-upper cuma berkeliaran di jalan-jalan sambil membawa tongkat untuk mengetuk jendela. Tapi kemudian ada pertanyaan lain. Siapa yang membangunkan para knocker-upper? Ternyata untuk mendapatkan posisi ini, seseorang harus menjadi tipe orang tertentu. Mereka bisa tidur pada siang hari agar bisa begadang semalaman. Bagaimanapun, begitu jam alarm makin populer, sebagian besar knocker-upper kehilangan pekerjaannya. Profesi yang satu ini masih ada sampai sekarang, tapi masih sama berbahaya, yaitu pemerah ular. Nama pekerjaannya sudah lumayan jelas. Pemerah ular adalah orang-orang yang mengekstrak racun ular. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ini perlu?
Ternyata zat ini sangat penting bagi orang yang bekerja di bidang medis. Setiap kali seseorang digigit ular berbisa, mereka perlu mendapatkan perawatan yang tepat secepat mungkin. Dan ini tidak mungkin dilakukan jika racun ular tidak dipelajari terlebih dahulu. Zat yang diambil dari ular kemudian dibekukan dan digunakan oleh laboratorium dan universitas khusus untuk penelitian dan produksi antibisa. Mereka yang tinggal di Roma kuno punya beberapa pekerjaan paling aneh yang pernah kamu dengar. Mari mulai dengan Saluti Gerula, yaitu DM versi manusia atau kartu liburan atau keduanya. Mereka menghabiskan hari kerja mereka dengan mengirimkan pesan pujian dari atasan kepada teman atau kenalan mereka. Lalu ada Ornatrix, yang pada dasarnya setara dengan penata rambut hari ini. Masalahnya pada saat itu, para penata rambut harus melakukan tugas mereka dengan bahan-bahan seperti lintah atau bahkan kotoran burung merpati. Untuk melengkapi daftar pekerjaan bangsa Romawi yang unik, ada juga tukang poles. Orang-orang Romawi kuno sangat mengedepankan citra tubuh mereka. Jadi, mereka butuh jasa tukang poles yang memakai batu apung atau bahan abrasif lainnya dan memastikan tubuh klien bersih dan tereksfoliasi. Para badut istana juga bukan orang paling beruntung di dunia. Mereka adalah komedian stand-up yang siap dipanggil untuk orang-orang berpangkat tinggi. Mereka paling populer selama periode abad pertengahan, tapi pekerjaan mereka bukan cuma melontarkan lelucon. Tergantung bakatnya, mereka juga harus membuat olok-olokan jenaka, menampilkan drama, membaca puisi, dan bercerita, menyanyikan lagu, atau bahkan melakukan akrobat. Tetap saja, saat itu orang-orang berpikir posisi badut kerajaan adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi karena artinya seseorang menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang berkuasa. Tapi, apa kenyataannya begitu? Tidak juga. Para badut istana harus menghabiskan banyak waktu untuk meningkatkan keterampilan demi mempertahankan pekerjaan. Kalau tidak, orang-orang akan bosan. Belum lagi biasanya, mereka harus tampil sesuai perintah tanpa persiapan sebelumnya. Merekalah ahli spontanitas. Pada zaman Yunani kuno, ada orang yang disebut gymnasiarch. Pertama, agar memenuhi syarat untuk pekerjaan ini, mereka harus laki-laki dari usia 30 hingga 60 tahun. Mereka juga harus punya banyak tabungan. Mungkin syarat ini kurang masuk akal, tapi kamu bakal segera paham. Aku jelasin ya. Gymnasiarch cuma dipekerjakan selama 1 tahun. Dan tugas utama gymnasiarch adalah membuat atlet terlihat bugar, melatih mereka, dan memastikan mereka mengikuti kompetisi. Pada dasarnya, mereka setara dengan pelatih pribadi di masa kini. Tapi ada sisi negatifnya. Para spesialis ini tidak dibayar atas jasanya dan biasanya harus menanggung semua pengeluaran mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka wajib punya uang yang lumayan besar di dalam tabungan. Sisi baiknya, mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati di komunitas mereka. Dan banyak orang mengagumi mereka karena disiplin dan hasil yang mereka tunjukkan.